all have ugly prints. Check me out. Check me out. At the starting of the week. Baik, kami dari Universitas Mataram, Matkul Bu Alen dari organisasi internasional. Di sini akan mewawancarai salah satu pekerja dari NGO. Baik, di sini perkenalkan dengan Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Taful Jahidin, bekerja di NGO Islamic Relief Worldwide, tapi kalau di Indonesia itu Yayasan Relief Islami. Bekerja mulai dari awal 2004 sampai sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumam. Saya sama seperti Rizky. Saya bekerja di NGO sebagai community mobilizer. Ya, itu mungkin. Baik, di sini pertanyaannya bagaimana bergerak kemana sih NGO yang tempat Rizky ini bekerja, kerja sama siapa dia ini? Ya, jadi Islamic Relief Worldwide ini kantor pusatnya ada di Inggris, Nah, dan tersebar di beberapa negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Nah, dan di Indonesia itu namanya Yayasan Relief Islami. Nah, kebetulan saya di Islamic Relief itu sebagai community mobilizer atau penggerak Komunitas. ya, konsultan penggerak komunitas masyarakat. Yang ada di program itu ada di Lombok Timur. Apakah dari semua kerjasama dengan bergeraknya itu kemana, targetnya itu apa, dan juga efektif atau enggak, tercapai juga apa enggaknya? Oke, jadi sebelumnya, jadi Islamic Relief Indonesia ini mendapatkan program dari Islamic Relief USA. Nah, kebetulan jadi di Islamic Relief itu ada banyak program kan. Nah, ini ada banyak program, dan kebetulan saya sama Mas Umam itu megang satu program. Programnya itu nama programnya itu Scaling Up Extreme Poverty Graduation and Climate Change Resilient in Community in Asia. Itu namanya. Tapi itu nama induk programnya yang ada di USA. Kemudian ini dilaksanakan salah satunya di Bangladesh, kemudian di Indonesia. Nah, setelah masuk di Indonesia, nama ini berubah menjadi program kelulusan kemiskinan dan ketangguhan masyarakat atau PK3M, agar bisa diingat oleh masyarakat. Jadi sumber modal utamanya berasal dari Islamic Relief USA. Kalau boleh tahu di sini mitranya itu siapa? Ya, mitra kerja itu ada NGO lokal konsepsi. NGO lokal konsepsi. Jadi awalnya saya sama Umam itu berada di bawah naungannya Islamic Relief, tapi setelah hampir 1 tahun kurang, sekarang berada di naungannya konsepsi. Itu NGO lokal yang sudah tahu di lapangan. Jadi pemilik program Islamic Relief, sedangkan pelaksana di lapangan itu konsepsi mitra lokal NGO. Aktivitasnya karena program ini target program ada 3 tahun, tapi sebenarnya idealnya itu 10 tahun. Ideal programnya 10 tahun karena di program ini memegang 2 tema utama. Tema penuntasan kemiskinan ekstrim dan ketangguhan masyarakat terhadap climate change. Jadi target program di Indonesia sendiri, khususnya di Lombok Timur, itu ada 3 tahun. Dan sekarang belum berjalan 1 tahun ya, belum berjalan 1 tahun. Jadi terkait efektivitas masih belum bisa dilihat. Apakah gini
NGO ini bergerak satu kecamatan doang atau gimana? Kalau seperti yang dibilang Pak Rizky tadi, Mas Rizky, jadi NGO ini sebenarnya dia banyak di berbagai wilayah Indonesia. Jadi salah satunya di Lombok Timur, dan fokus programnya yang tadi salah satunya di Kecamatan Suela. Kalau terkait efektivitas, kalau di Lombok Timur kita belum bisa mengukurnya, tapi kan program ini dia mengambil sampel program yang sudah berjalan selama 10 tahun di Bangladesh. Nah di Bangladesh ini ternyata dengan program yang sama berhasil mengeluarkan sejumlah masyarakat yang kurang lebih 1.000 juga di Bangladesh, mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ekstrim, sehingga ditirulah program yang di Bangladesh dan diterapkan hari ini di Lombok Timur, sehingga di Lombok Timur dengan target yang sama seperti yang di Bangladesh. Tapi terkait jangka waktunya itu, kalau di Lombok Timur memang berjalan selama 3 tahun, kalau di Bangladesh 10 tahun, tapi masih berjalan, jadi kita belum bisa mengukur terkait efektivitas sebenarnya. Apakah di sini dari program kemiskinan ini bisa disebutkan detailnya itu seperti apa? Ya, jadi kita di Lombok Timur di program PK3M ini fokusnya di 2 tema utama, yaitu penuntasan kemiskinan atau kelulusan kemiskinan ekstrim, dan ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim. Nanti saya jelasin terkait kelulusan kemiskinan. Jadi di program ini bertujuan untuk meluluskan status masyarakat yang ekstrim ke status masyarakat miskin atau status masyarakat menengah. Jadi awalnya kita data dulu 1.000 masyarakat di Kecamatan Suela, 1.000 masyarakat yang sangat miskin atau ekstrim poverty. Itu kita data dulu, kemudian targetnya kita bisa graduate. Makanya programnya itu scalingan ultra poor graduation program. Jadi masyarakat sangat miskin ini akan kita graduate atau wisudakan agar dia berhenti berstatus sangat miskin ke status miskin atau status menengah bahkan kaya. Jadi detailnya di program ini terdapat 5 pilar yang harus kita jalani kan. Namanya itu ada pilar pertama consumption atau makanan. Itu makanan itu harus selesai dulu masyarakat miskin ini sama makanan. Nah kita di Lombok Timur itu sudah surplus terkait beras, makanan yang aman. Kemudian di pilar kedua itu ada namanya penghasilan yang cukup. Nah di penghasilan yang cukup ini kita di program memberikan MMS atau microfinance syariah, memberikan modal usaha sebesar 7 juta per masyarakat itu. Kemudian di pilar ketiga ada inklusi, finance inklusi atau mengelola keuangan yang baik. Jadi setelah masyarakat mendapatkan penghasilan cukup, kita mengajarkan mereka bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Kemudian yang keempat ada pembangunan sosial empowerment atau pembangunan masyarakat. Kemudian yang kelima ada pemberdayaan sosial. Jadi melalui 5 pilar ini harapan kita di program masyarakat bisa keluar dari kemiskinan itu. Dan sekarang kita masih di proses pilar kedua, masih di pilar kedua dan akan ke pilar 3. Baik, untuk perjalanan selanjutnya itu mungkin untuk tema yang satunya itu bagaimana detail tentang ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim di tim. Ya. Kalau terkait perubahan iklim, jadi sebelum ini Kecamatan Suela ini sebagai lokasi program, sebelumnya memang ada penelitian. Jadi pengkajian dipilihlah beberapa lokasi yang memang terdampak perubahan iklim. Salah satu yang paling terdampak ternyata itu lokasinya di Kecamatan Suela. Jadi masyarakat memang karena kurangnya pemahaman terhadap perubahan iklim, tapi sebenarnya sudah dirasakan terkait perubahan curah hujan, kekeringan, kemudian adanya perubahan musim yang begitu drastis. Itu yang menyebabkan pengurangan terhadap pemasukan masyarakat dari sektor pertanian. Makanya dari
pengelola ekstra ultra poor graduation ini sebenarnya menyambung berkolerasi dengan program climate change. Jadi dengan terbentuknya masyarakat yang mampu secara ekonomi itu bisa beradaptasi dengan adanya perubahan iklim ini. Jadi kita menyediakan opsi-opsi atau alternatif baru terhadap bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu jadi punya kolerasi sebenarnya ultra poor graduation atau kelulusan kemiskinan ini dengan climate change, membantu ketahanan sehingga masyarakat bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim. Baik, sekian dari penjelasan IGO Islamic Relief Indonesia dan juga mitra lokal Konsepsi. Terima kasih juga untuk Mas Rizky dan juga Mas Umam telah menjelaskan beberapa program dari IGO Islamic Relief ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.